Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran informatika. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Tentu saja sehat, semangat, dan senantiasa memiliki tekad dan semangat yang bulat untuk selalu mengembangkan diri, selalu belajar untuk masa depan kalian yang akan datang. Baik, anak-anakku, kita akan belajar dalam pembelajaran informatika pada hari ini. Kita akan meneruskan materi yang sudah Bapak sampaikan minggu yang lalu tentang analisis data. Saat ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran, yaitu kita praktikkan nanti, yaitu menganalisa data dengan menggunakan Google Spreadsheet. Adapun dalam materi yang akan Bapak sampaikan nanti, kita akan menerapkan rumus-rumus, yaitu yang akan kita terapkan dalam menganalisa data nilai, yaitu rumus sum, average, kemudian max, min, if, dan upper. Nanti di segmen berikutnya bisa kalian lihat penerapan rumus-rumus yang Bapak sampaikan pada hari ini, dengan harapan bahwa nanti kalian bisa mengerjakan dengan baik. Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran pada hari ini, yang pertama kalian nanti bisa mengamati video pembelajaran yang Bapak sampaikan, kemudian yang kedua meresum hasil dari pengamatan tersebut, dan yang ketiga adalah mempraktekkan dengan HP kalian masing-masing. Dan setelah dipraktekkan, kemudian silakan share linknya dan tempelkan di Google Form yang Bapak akan berikan di Classroom. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian amati, kalian resum Bapak yang sampaikan dan Bapak praktikkan secara langsung melalui video pembelajaran berikut ini. Baik, kita akan mulai mempraktekkan untuk pembelajaran pada hari ini. Menganalisa data dengan menggunakan Google Spreadsheet, di mana nanti bisa kalian kerjakan dengan menggunakan HP kalian masing-masing. Mula-mula kita buka Google Drive, kemudian tekan plus, kemudian diklik, ini kita pilih yang Google Spreadsheet, kemudian akan tampil Google Spreadsheet-nya, worksheet-nya. Kita bisa mengganti nama filenya dengan nama file, nanti ditulis namamu, nomor absen ya, nomor absen dan nama kalian ya. Berikutnya ini adalah layar atau yang digunakan untuk mengetik data atau menulis data, atau seringkali disebut dengan worksheet. Dokumen. Untuk spreadsheet itu beda dengan Google Doc. Kalau Google Doc itu biasanya tampilannya polos, tapi kalau spreadsheet itu terdiri dari baris dan kolom. Jadi ini kolom yang ditandai dengan huruf dan baris ditandai dengan angka. Sedangkan kalau kita tekan salah satu di kotak itu namanya sel. Sel ditandai dengan huruf dan angka. Jadi sel itu punya alamat, yaitu kalau ini adalah sel C4. Perpotongan kolom dan baris namanya sel. Sel C4. Sedangkan gabungan dari sel-sel, kalau kita blok, ini adalah namanya adalah ring baris dan kolom. Kalau ring baris itu sejajar ya.
Kalau ring kolom berarti ke bawah. Jadi kita bisa melihat ini. Kemudian kita masukkan datanya. Untuk memasukkan data di spreadsheet, ketik geser ya. Kita masukkan datanya, misalnya nomor. Kita singkat saja, kemudian kita geser ke sampingnya, yaitu nama. Maksudnya ini nama siswanya, kemudian nilainya. Dan yang terakhir, kolom terakhir adalah keterangan. Gimana kita membuat? Kita akan membuat nomor urut dengan cepat. Ya, kita akan membuat nomor urut dengan cepat. Itu dengan cara mengetik angka 1 dan 2, enter. Kemudian 2, enter. Kalau sudah jadi angka 1 dan 2, kita blok sampai sesuai kebutuhan. Kita akan membuat 10 saja, jadi sel B3 sampai dengan B12. Setelah kita blok, kita tekan lama, kemudian kita klik isi otomatis. Maka akan nomor 1 sampai dengan nomor 10 akan terisi. Kita atur kolomnya, kita sempitkan kalau tidak perlu, ya, sesuai dengan kebutuhan saja, ya. Kita juga bisa memformat dengan bold, kemudian rata tengah, kita beri warna, ya. Misalnya untuk header atau untuk judul kolom itu ada warnanya dan sebagainya. Kemudian kita masukkan nama-namanya. Saya akan masukkan nama-namanya cepat saja. Kemudian Fadli, Siti, Lina, Joko, Ida, Edi, 8, Wati, 9, dan yang ke-10 yang terakhir adalah, ya, ini memang sengaja saya buat untuk nama-namanya itu menggunakan huruf kecil. Supaya apa? Kita bisa juga tahu caranya bagaimana mengubah nama-nama itu menjadi huruf besar semua. Kita akan membuat sel di pertolongan di sampingnya, yaitu terserah nanti kalian bisa buat di sini atau dimanapun, ya, tapi jangan di dalam ini. Kita sel pertolongan nanti karena kita akan pindah sana. Kita masukkan rumusnya, yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan upper. Upper itu untuk mengubah huruf besar, huruf kecil menjadi huruf besar semua. Huruf kecil menjadi huruf. Jadi upper, kemudian diklik di namanya, kemudian di enter. Seperti tadi kita blok saja, tekan lama, isi otomatis. Kalau sudah jadi, ya diblok lagi, kemudian disalin, ditempel di sini, tekan lama, tempelnya khusus saja. Tempel khusus, hanya tempelkan nilai. Nah, kemudian bagian ini dihapus, tekan lama, hapus. Kita sudah memasukkan nama, kemudian kita masukkan nilainya. Nilainya kita masukkan acak saja. 85, enter, 36, enter, 95, enter, 75, enter, 63, enter, 42, enter, ya kan? 85 lagi, enter, 84, enter.
kemudian 95, enter, dan yang terakhir 51. Nilai-nilai sudah kita masukkan, kita bisa atur juga rata tengah biar rapi ya. Kemudian kita akan analisa nilai-nilai ini, kita akan analisa berapakah jumlah nilainya ya. Jumlah nilainya kemudian bawahnya berapakah rata-ratanya, nilai, terus lagi berapakah nilai tertingginya, kemudian yang terakhir adalah berapakah nilai terendah. Oke, jadi nanti kita isi. Kita tidak perlu ngitung-ngitung lagi dengan kalkulator karena kita menggunakan worksheet. Worksheet itu lembar kerja elektronik. Jadi bisa kita masukkan rumus-rumus dan nanti hasilnya akan ketemu otomatis. Berapakah jumlah nilainya? Kita cari alamatnya yang akan kita akan jumlahkan adalah dengan alamat D3 sampai dengan D12. Oke, kita masukkan rumusnya sama dengan, untuk rumus menjumlahkan itu adalah sama dengan sum kurung buka, kita ketik saja D3 sampai dengan itu dengan titik 2 D12 kurang tutup ya, dan maka ketemu berapa nih hasilnya, yaitu 711. Untuk nilai rata-ratanya berapa? Nilai rata-rata kita masukkan rumusnya sama dengan average ya, average tulisannya kurung buka, sama kita masukkan selnya D3 sampai dengan, karena itu yang kita rata-rata, D12, maka ketemu 71,1. Nilai tertingginya berapa? Kita masukkan juga sama dengan MAX maksimal ya. D3 sampai dengan D12. Oke. Nilai terendah. Nilai terendah. Ya, nilai terendahnya kita masukkan, yaitu rumusnya juga sama dengan min ya. D3 sampai dengan D12 ruang tutup, maka akan ketemu nilai terendahnya. Jadi nilai tertingginya 95, nilai terendahnya 36, rata-rata 71,1 dan jumlah nilainya 711. Sekarang keterangan. Sekarang kita akan cari tahu keterangan ya. Untuk mengisi keterangan itu dengan ketentuannya adalah jika nilainya kurang dari 60, maka keterangannya adalah tidak lulus. Yang kedua adalah ketentuannya adalah jika nilainya
lebih dari sama dengan 60, maka keterangannya adalah lulus. Bagaimana Kang untuk menulis atau membuat rumus logika? Ini rumus logika ya. Jika nilainya lebih dari 60, maka keterangannya adalah tidak lulus. Jika nilainya kurang dari sama dengan 60, maka keterangannya lulus. Maka kita masukkan di sini rumusnya. Posisi nilainya adalah di D3. Untuk rumus logika ini kita menggunakan if sama dengan if jika tadi nilainya ada di D3 kurang dari 60 ya, maka keterangannya lulus. Maaf, tidak lulus karena kurang dari 60. Saya garis bawahi bahwa untuk rumus yang ada di dalam rumus logika atau rumus yang lain, jika ada teks itu harus dikasih tanda petik 2. Tapi kalau angka tidak perlu diberi tanda petik 2. Otomatis jika kurang dari 60 tidak lulus, selain itu berarti lulus. Tidak perlu kita mengetik if lagi ya. Jangan lupa pakai tanda petik. Kemudian kita enter. Keterangannya langsung terisi di sini. Sama seperti tadi, jika kita mau mengisi otomatis, rumus-rumus di bawahnya dengan rumus yang sama, langsung diblok, kemudian tekan lama, kemudian isi otomatis. Maka dari hasil analisanya bahwa yang tidak lulus ada 3 anak karena nilainya kurang dari 60. Supaya tabel ini rapi, maka kita akan buat border atau garis. Kita buat garis border, kita blok dulu, kemudian klik border, klik all saja. Ya, demikian yang saya sampaikan. Kita sudah berhasil membuat tabel analisa nilai dengan hasil yang sudah bisa kalian lihat. Nanti kalian praktekkan, jangan lupa nanti dimasukkan di dalam Google Form, linknya dibagikan dan ekspor. Kemudian kelola akses jangan lupa dibagikan, dibatasi ini diganti kepada siapa saja yang bisa melihat ini. Kemudian di copy ya, disalin. Kemudian kita buka Google Form, baru kita tempel di sana. Demikian yang saya sampaikan. Selamat mempraktekkan. Saya percaya bahwa kalian pasti bisa mengerjakan dengan baik. Sukses untuk kalian semua. Demikian materi yang Bapak sampaikan pada hari ini, kiranya bermanfaat dan bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terlebih di dalam dunia kerja yang akan datang. Sampai ketemu minggu depan, kiranya terus tetap semangat, terus belajar dan mengembangkan kompetensi kalian. Salam sejahtera.